Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Cerita Camavinga sampai bisa pindah ke Real Madrid, semua terjadi begitu cepat. Eduardo Camavinga meninggalkan Rennes demi memenuhi pinangan Real Madrid menjelang penutupan bursa transfer musim panas. Gelandang berusia 18 tahun itu menceritakan bagaimana kepindahannya bisa terjadi. Sebelum isu kedekatan dengan Camavinga mencuat, Madrid sebenarnya sempat digadang-gadang akan merekrut Kylian Mbappe. Mereka sudah bergerak dengan melayangkan proposal buat klub sang pemain PSG. Sayang, dua percobaan Real Madrid merayu PSG gagal total. Tawaran demi tawaran yang mereka berikan terus mendapatkan penolakan. Pada akhirnya, Madrid angkat tangan tapi akan mencoba lagi di bulan Januari nanti. Kalau Mbappe tak memperpanjang kontraknya, Madrid bisa merekrutnya secara gratis tahun depan. Los Blancos tak bisa membiarkan uangnya menganggur dan memilih merekrut Camavinga pada hari terakhir bursa transfer. Pergerakan Madrid terbilang cukup mengejutkan. Awalnya Camavinga diprediksi bakal bertahan di Rennes lantaran Manchester United tak kunjung bergerak untuk merekrutnya sebelum bursa transfer ditutup. Dalam sekejap, Madrid merampungkan transfer Camavinga yang melibatkan uang sebesar 40 juta euro tersebut. Pemain asal Prancis itu berkesempatan menceritakan apa yang terjadi di balik layar kepindahannya ke Santiago Bernabeu. Bergabungnya saya dengan Real Madrid terjadi begitu cepat, kata Camavinga. Saya memimpikan ini sejak kecil. Saya ingin menjelajahi stadionnya, pasti mengesankan. Saya harap bisa menjejakkan langkah pertama saya di sana begitu pengerjaan renovasi stadionnya selesai. Lanjutnya, Camavinga senang tapi tak ingin terlalu dalam rasa kegembiraan yang berlebihan. Ia masih memiliki tanggung jawab bersama timnas Prancis U21 dan tak mau momen menggembirakan tersebut mengganggu performanya di lapangan. Saya merasa sangat senang dan bangga, tapi saya tak ingin pengumuman ini mengubah pekerjaan saya buat tim U21, ujar Camavinga lagi. Saya akan memberikan yang terbaik dan tentu saja saya bermimpi bisa bermain buat timnas Prancis, tapi saya ingin berjalan langkah demi langkah. Sekarang saya akan pergi ke Rennes untuk mempersiapkan kepindahan ke Real Madrid, tutupnya. Eden Hazard tak bahagia di Real Madrid. Kata siapa tuh? Eden Hazard tak memungkiri bahwa dia mengalami situasi yang sulit di Real Madrid. Meski begitu, sang pemain masih merasa sangat bahagia di klubnya. Hazard diboyong dari Chelsea pada 2019 dengan mahal. Los Blancos menggelontorkan 115 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Sayangnya, pemain Belgia itu tidak bisa menunjukkan bahwa ia memang layak dibeli dengan harga selangit. Hal ini tak lepas dari cedera yang kerap menghampirinya. Dalam 2 musim, Hazard tak banyak bermain bagi Real Madrid. Dalam kurun waktu tersebut, dia mengalami cedera sebanyak 12 kali. Hazard mengakui bahwa dirinya belum mampu memberikan yang terbaik untuk Los Blancos hingga saat ini. Namun, hal itu bukan berarti dia tidak bahagia berada di Real Madrid. Tidak benar jika saya tak bahagia di Real Madrid. Saya merasa sangat bahagia, tetapi tentunya seorang pemain akan bahagia ketika bermain, kata Hazard dikutip Marca. Saya memang masih belum banyak bermain, atau bahkan mencetak gol. Namun, bukan berarti hal tersebut akan mempengaruhi rasa cinta saya terhadap klub ini. Saya sangat bahagia di Madrid. Situasinya dipersulit dengan kondisi COVID-19 dan cedera, tetapi saya bahagia. Hazard mendapatkan banyak kritikan lantaran lebih sering menghabiskan waktunya di ruang perawatan ketimbang di lapangan. Namun, dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Orang-orang dapat berpikir apa yang mereka inginkan, tetapi saya bahagia di Madrid. Tambahnya, saya tahu saya bisa melakukan hal-hal baik di sana, dan hanya itu. Ketika mencetak gol, saya tersenyum lagi. Semua orang akan mengatakan bahwa saya bahagia lagi, tetapi saya sudah bahagia. Saya hanya rindu bermain. Cerita Mariano Diaz gagal gabung Valencia jelang penutupan bursa transfer musim panas. Striker Real Madrid Mariano Diaz ternyata sudah bersepakat untuk bergabung Valencia menjelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Namun transfer tersebut pada akhirnya gagal terwujud. Mariano kembali ke Real Madrid pada tahun 2018. Namun dia menjalani periode yang sulit setelah diboyong dari Lyon. Pemain berusia 28 tahun itu sering menghabiskan waktunya di bangku cadangan. Mariano gagal menggeser posisi Karim Benzema sebagai juru gedor tim utama Los Blancos. Mariano merupakan salah satu pemain yang ingin dilepas Real Madrid pada musim panas ini. Sang pemain tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti. Mariano sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Valencia. Namun, agen Mariano mengungkapkan transfer kliennya ke Mestalla tiba-tiba gagal tanpa ada peringatan. Kesepakatan dengan Valencia untuk Mariano telah disetujui, kata David Aranda kepada El Partidazo de Cope dan Radio Marca.
Kontrak sudah selesai antara ketiga pihak dan pemain sangat senang setelah memahami bahwa ini adalah langkah terbaik untuk musim ini. Tapi tiba-tiba komunikasi terputus dengan Valencia. Itu adalah kejutan besar bagi kami. Tetapi kami tidak ingin berspekulasi mengapa itu terjadi. Semuanya berhenti begitu saja. Pada menit terakhir, Rayo Vallecano ingin merekrut Mariano. Namun sang pemain tidak mengambil opsi itu. Presiden mereka menelpon kami dan dia melakukan semua yang dia bisa. Kami berbicara selama 15 menit terakhir bursa transfer. Jelas Aranda. Sejumlah klub tertarik kepadanya ketika mereka mengetahui Valencia tidak terlibat lagi. Tapi kami tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Kontrak Mariano dengan Real Madrid masih tersisa hingga Juni 2023, tetapi dia tidak pernah menjadi pemain reguler tim utama. Namun, Aranda menepis anggapan bahwa Mariano hanya ingin makan gaji buta dengan tetap bertahan di ibu kota Spanyol. Mariano telah mendapatkan penghasilan di bawah nilainya di Real Madrid. Katanya, setiap tahun dia mendapatkan tawaran gaji yang lebih baik. Ini bukan tentang kenyamanan, karena ini bukan rumahnya. Bersaing dengan Casemiro, Kroos dan Modric di Real Madrid, apa kata Camavinga? Eduardo Camavinga akan bersaing dengan Casemiro, Toni Kroos dan Luka Modric di lini tengah Real Madrid. Camavinga mengaku ingin belajar banyak dari ketiga seniornya tersebut. Camavinga masih berusia 18 tahun, namun pemain asal Prancis tersebut sudah menjadi pemain reguler di Rennes. Camavinga pun diminati oleh sejumlah klub elit Eropa. Namun dia memilih untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini. Los Blancos merekrut Camavinga dengan harga 31 juta euro. Sang pemain dikontrak selama 6 tahun di Santiago Bernabeu. Kehadiran Camavinga akan memperkaya opsi lini tengah Real Madrid. Sang pemain mengaku ingin belajar banyak dari gelandang senior macam Casemiro, Toni Kroos dan Luka Modric. Mereka adalah pemain hebat. Latihan dan belajar bersama mereka akan menjadi luar biasa, kata Camavinga dikutip dari Managing Madrid. Saya akan mencoba untuk belajar dan bermain sebanyak yang saya bisa. Saya tidak sabar untuk memulai. Camavinga mengaku punya impian bermain di Santiago Bernabeu. Kini dia bisa mewujudkan hal tersebut ketika renovasinya sudah selesai. Ya, saya memimpikannya sejak saya masih kecil. Saya ingin berkeliling stadion, itu pasti mengesankan. Lanjutnya, saya berharap untuk mengambil langkah pertama saya di sana segera setelah pengerjaan dan konstruksi selesai, kata Camavinga. Tak ada kata gratis untuk Mbappe. Real Madrid tetap butuh dana segini. Real Madrid bisa mendapatkan Kylian Mbappe dari PSG pada bursa transfer musim panas mendatang secara gratis. Sebab kontrak pemain berkebangsaan Prancis tersebut akan berakhir pada pertengahan tahun 2022. Mbappe merupakan incaran Real Madrid sejak lama. Mereka nampaknya melihat pria berusia 22 tahun tersebut sebagai sosok yang tepat untuk diandalkan di lini depan pasca era Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Ia punya segala faktor yang dibutuhkan untuk jadi tumpuan di lini depan Los Blancos. Semenjak bergabung dengan PSG pada tahun 2018 lalu, Mbappe sudah membukukan total 135 gol dari 175 penampilannya di semua kompetisi. Belum lagi dengan sederet prestasinya selama berseragam Les Parisiens dan timnas Prancis. Sebanyak 18 medali juara telah ia kumpulkan, termasuk medali juara Piala Dunia 2018 yang diraihnya bersama Les Blues. Madrid sudah terlanjur terpikat dengannya. Mereka bahkan menabung dengan tidak membeli siapapun di bursa transfer musim panas tahun 2020 lalu. Bahkan pada musim panas ini, mereka cuma mendatangkan Eduardo Camavinga saja. Kabar baiknya, mereka bisa mendapatkan Kylian Mbappe secara gratis pada tahun 2022 mendatang. Madrid tidak perlu repot-repot merogoh kocek untuk memberikan kepada PSG sebagai mahar buat merekrut Mbappe. Namun, apakah Madrid benar-benar tidak membutuhkan uang sepeser pun untuk merekrut Mbappe? Tidak juga. Perekrutan Mbappe disebut gratis hanya karena Madrid tidak perlu memberikan uang kepada PSG sebagai tebusan. Akan tetapi, Madrid tetap membutuhkan uang untuk membayar gaji, komisi, beserta bonus sang penyerang. Menurut taksiran Marca, Los Blancos akan membutuhkan sekitar 80 juta euro agar bisa memiliki Mbappe tahun depan. Merekrut Mbappe tetap butuh uang, tapi tidak sebesar yang harus mereka keluarkan jika memaksa menebusnya dari PSG pada musim panas ini. Sesuatu yang sudah dilakukan oleh manajemen klub sebelum bursa transfer ditutup. PSG sudah berinvestasi besar-besaran ketika merekrut Mbappe dari AS Monaco seharga 180 juta euro. Jelas, mereka tak sudi menerima proposal pertama Real Madrid sebesar 160 juta euro. Apalagi PSG tak berada dalam posisi butuh uang. Madrid tak menyerah. Beberapa hari setelahnya, mereka melayangkan tawaran sebesar 170 juta euro ditambah 10 juta euro dalam bentuk bonus. Lagi-lagi PSG belum terpuaskan oleh penawaran tersebut. Terakhir, Madrid melayangkan tawaran senilai 200 juta euro yang kembali ditolak oleh PSG. Les Parisiens tak takut jika kehilangan Mbappe tanpa meraup keuntungan dan mereka tetap mencoba meyakinkannya agar mau memperpanjang kontrak.